Nomor 8. Paragraf pertama bacaan di atas dikembangkan dengan A. Deskripsi, B. Sebab akibat, C. Definisi, D. Narasi, E. Contoh. Oke, yang pertama deskripsi. Deskripsi itu artinya gambaran, ciri-ciri atau langkah-langkah. Biasanya ini dipakai untuk ngasih cara melakukan sesuatu atau ciri dari suatu tempat, objek dan sejenisnya gitu ya. Ciri-cirinya dia biasanya pakai panca indera. Seolah-olah pas kita baca tuh kita melakukannya, melihat atau mendengarkannya secara langsung kayak gitu. Lanjut yang B, sebab akibat. Biasanya ini menyatakan ya sebab akibat, ada sebab, ada akibat. Kadang-kadang ada kata oleh karena itu, sehingga, dan karena sebagai contoh dari paragraf sebab akibat. C. Definisi, ini berarti adanya pengertian, arti, atau cakupan. Ciri-cirinya paragraf ini menggunakan kata adalah, merupakan, atau mencakup sesuatu. Yang D. Narasi, biasanya bentuknya itu cerita, kronologis, ada urutan waktu kejadiannya. Biasanya mirip cerpen, novel, atau biografi. Dan yang E. Contoh, berarti ini ngasih contoh-contoh. Ciri-cirinya dia pakai kata misalnya, seperti, atau contohnya. Nah, kita lihat paragraf ini, dari kalimat 1, ini ada kata merupakan, gitu ya. Terus ada mencakup, meliputi, berarti ini jelas paragrafnya dikembangkan dengan definisi, yang C. Soal nomor 9, manakah kalimat yang tepat sebagai rangkuman bacaan di atas? Oke, kalau rangkuman itu berarti harus mewakili isi tiap paragraf. Karena ini ada 2 paragraf, berarti harus mewakili paragraf 1 dan 2. Kalau kita lihat kalimat pertama, paragraf pertama bilang, berpikir kritis merupakan proses berpikir intelektual. Nah, tinggal kita cari nih, mana jawaban yang udah ada isi dari paragraf pertama ini. Ternyata antara B, C, D, E ada nih di B. Berpikir kritis merupakan cara berpikir intelektual. Cuma di B itu ada tambahan, sehingga perlu dikembangkan pada mahasiswa. Berarti kita cari nih bagian yang warna hijau ini di paragraf kedua. Ada nggak? Kita skimming, paragraf kedua, ternyata ada di bagian akhir yang menyatakan kalau berpikir kritis ini perlu dikembangkan pada mahasiswa. Dengan demikian jawaban yang betul B. Soal nomor 10. Bentuk peran pada kata perhatian dalam kalimat 5 bermakna sama dengan bentuk peran pada A. Percetakan, B. Perkotaan, C. Perjanjian, D. Perbedaan, E. Pertanian. Oke, bentuk peran itu ada beberapa makna, misalnya tempat, perbuatan, bisa juga bidang atau hal, kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat perhatian itu artinya adalah hal memperhatikan atau hal yang diperhatikan. Nah, sekarang kita analisis A, B, C, D, E. Yang A, percetakan di sini bisa bermakna tempat, perihal, atau bidang. Tapi kalau kita lihat konteks kalimatnya, percetakan masih diperlukan sekarang. Ini lebih merujuk kepada bidang ya, bidang percetakan. Lanjut yang B, daerah perkotaan. Nah, ini jelas ini perannya bermakna tempat. C, perjanjian. Perjanjian itu maknanya hasil dari kesepakatan atau bisa juga maknanya itu perbuatan antara pihak-pihak tertentu. Kalau dilihat dari C, perjanjian dalam surat ini berarti ada orang-orang yang melakukan perbuatan perjanjian. D. Perbedaan waktu di tiap negara dapat dihitung berdasarkan posisi negara tersebut di garis bujur. Nah, perbedaan di sini artinya adalah hal yang berbeda atau hal yang membedakan. Sedangkan E, pertanian. Pertanian di sini maknanya bidang. Nah, sekarang kita udah tahu makna dari masing-masing peran di tiap jawaban. Dengan demikian, jawaban yang tepat itu yang D, perbedaan. Karena maknanya adalah hal. Soal nomor 11. Gagasan yang tepat untuk melanjutkan paragraf kedua di atas adalah, oke, kalau kita lihat paragraf kedua, terakhir di kalimat ketujuh, ini berbicara mengenai apa nih?
Oleh karena itu, di dalam kurikulum pendidikan tinggi, pengembangan pemikiran kritis sebaiknya dimulai sejak semester awal. Nah, kira-kira selanjutnya ngomongin apa ya? Kita cek dari pilihan A. Peran dosen dalam proses berpikir kritis mahasiswa. Kalau kita lihat A, ini tidak cocok sebagai gagasan selanjutnya. Mengapa? Karena sudah dibahas di kalimat ke-6. Dosen perlu memupuk dan menumbuhkan pemikiran kritis. Jadi, karena sudah dibahas, ini nggak cocok ya kalau melanjutkan paragraf kedua. Selanjutnya B, manfaat berpikir kritis bagi mahasiswa. Nah, manfaat berpikir kritis juga sebenarnya sudah dibahas nih di kalimat keempat. Pemikiran kritis diperlukan untuk, nah ini ada yang menimbang faktor-faktor yang penting, tidak penting, dan konkret abstrak dalam suatu situasi agar solusi yang terbaik dari suatu masalah dapat dibuat. Jadi nggak cocok B, kita cek yang C. Sarana dan prasarana kampus pendukung pemikiran kritis. Nah, yang C ini juga nggak cocok nih. Kenapa? Karena tadi kan terakhirnya berbicara mengenai kurikulum, gitu ya, yang sebaiknya dimulai sejak semester awal. Jadi ini nggak berkaitan dengan kurikulum nih yang C. C ini malah berbicara mengenai sarana. Jadi C tidak cocok. Lanjut yang D, perubahan kurikulum yang berorientasi pada pemikiran kritis. Nah, ini cocok ya pilihan D, karena terakhir di kalimat 7 bilang kalau kurikulumnya ini perlu dikembangkan ya. Di dalam kurikulum pendidikan tinggi, pengembangan pemikiran kritis sebaiknya dimulai sejak semester awal. Dengan kata lain berarti perlu perubahan dari semester awal nantinya nih tentang berpikir kritis. Atau terjadi perubahan kurikulum yang berorientasi pada pemikiran kritis. Lalu bagaimana dengan yang E, dampak positif berpikir kritis pada masa depan mahasiswa? Kalau dampak positif ini sebenarnya mirip dengan pilihan B yang tadi, yang sudah disinggung atau dibahas di kalimat keempat. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah D, perubahan kurikulum yang berorientasi pada pemikiran kritis.